فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang solih-solihah grade 1 sampai grade 6 yang Ustadz sayangi dan Ustadz dambakan, hari ini kita akan belajar tentang sejarah para sahabat. Sudah diketahui oleh kita sebelumnya bahwa sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, belajar bersama Nabi, bermajlis bersama Nabi, berjuang bersama Rasul, dan wafat dalam keadaan iman atau Islam. Itu yang dikatakan sahabat. Dan jumlah sahabat itu sangat banyak. Ada yang bilang puluhan ribu, ada yang bilang ratusan ribu. Kalau sahabat yang dari Mekah dikatakan sahabat Al-Muhajirin, kalau yang dari Madinah dikatakan sahabat Ansor. Seperti itu ya. Berhubung jumlah sahabat ini sangat banyak, maka Ustadz fokuskan hanya membahas satu sahabat saja. Inilah yang mau kita bahas, sahabatnya. Tolong perhatikan ke papan tulis supaya kalian semua kenal sama sahabat yang satu ini, meskipun kenal hanya tulisannya saja. Seperti itu ya. Ini tulisan Arabnya, ini tulisan Latinnya. Tulisan Arabnya seperti ini, Sa'id bin Zaid. Ustaz ulangi, Sa'id bin Zaid. Sedangkan tulisan Latinnya adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Nah, untuk lebih fokusnya membahas sahabat yang sangat mulia ini, Ustadz hanya membahas dua pokok bahasan saja, tidak banyak-banyak, dua saja. Yang pertama adalah biografi, yang kedua adalah keutamaan. Yang kedua adalah keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Jadi kita fokusnya hanya dua poin ini saja ya. Pertama biografi, yang kedua keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid. Anak-anakku yang solih-solihah, yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi karena Allah, kita akan membahas poin yang pertama, biografi. Biografi dari sahabat Sa'id bin Zaid. Kita mulai dengan nama lengkap dulu. Nama lengkap dari sahabat Sa'id bin Zaid itu adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Adawi. Agak panjang ya, tapi sabarlah, Ustadz ulangi lagi supaya kalian lebih paham. Nama lengkap dari sahabat Sa'id bin Zaid adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Adawi. Sahabat ini dilahirkan di kota Mekah, tepatnya tahun 593
sampai 594 Masehi atau bertepatan dengan tahun 22 sebelum Nabi hijrah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah dilahirkan. Berarti pada waktu itu Nabi Muhammad masih remaja. Nah, beliau ini juga tinggal di kota Mekah, satu suku atau satu kampung dengan sahabat Umar bin Khattab. Bukan itu saja, bahkan beliau ini termasuk sepupu dari sahabat Umar bin Khattab. Kalian sudah tahu kan bahwa sahabat Umar bin Khattab itu adalah termasuk Khulafaur Rasyidin yang nomor 3, dan beliau termasuk jawara orang Quraisy pada waktu itu, atau Ustadz bilang preman pasar ukat. Seluruh jawara, pendekar-pendekar orang Quraisy takut semua sama sahabat Umar bin Khattab. Kalau sudah dengar nama Umar, kemudian Umar ngangkat pedang, pada takut semua. Nah, alhamdulillah beliau ini termasuk sepupunya satu suku atau satu kabilah, satu kampung lah begitu ya. Kok bisa Ustadz? Ya karena kakek-kakeknya itu bertemu di namanya Nufail bin Abdul Uzza. Jadi kakeknya namanya Nufail bin Abdul Uzza, ketemunya di situ nasabnya. Baik, sekarang istri beliau ini istrinya satu, sangat cantik. Istrinya sangat cantik, bahkan saking cantiknya itu ada yang bilang kalangan sahabat itu Ummu Jamil, artinya itu ibu yang sangat cantik. Padahal nama aslinya bukan Ummu Jamil ya, itu sebutan saja karena kecantikan dari istrinya sahabat yang mulia ini. Nama lengkap istrinya adalah Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab, istri dari beliau ini adik kandung dari sahabat Umar bin Khattab. Ayo sekarang kita simpulkan, Sa'id bin Zaid sendiri sama Umar sepupuan, kemudian nikah dengan adiknya Umar, jadi iparan, sepupu plus ipar gitulah. Makanya nasab Sa'id bin Zaid dengan Umar bin Khattab semakin lengket saja, sudah ipar plus sepupu. Alhamdulillah. Nah, sekarang nama bapaknya sudah Ustadz sebutkan tadi ya, Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza al-Adawi. Ustadz, sekarang ibunya siapa? Ibunya bernama Fatimah juga, tapi Fatimah bin Najah al-Khuzaiyah. Bapak dan ibunya termasuk asli keturunan orang Mekah. Nah, sekilas bapak dari beliau ini yang namanya Zaid bin Amr itu termasuk orang yang lurus agamanya, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Beliau tidak pernah menyembah berhala, beliau juga tidak pernah mengikuti adat istiadat atau kepercayaan orang Mekah pada waktu itu. Itu sekilas dari bapak beliau ya. Kemudian Ustadz, sahabat Sa'id bin Zaid itu meninggal pada tahun 51 Hijriah. Umur beliau diperkirakan 70 ke atas. Meninggalnya di kota Akik, kemudian disemayamkan oleh para sahabat itu di kota Madinah, tepatnya dimakamkan di kuburan Baqi. Nah, kalian kalau pengen tahu kuburan Baqi itu, setelah Masjid Nabawi, kalau kalian nanti umroh sama ayah atau bunda, setelah kalian melakukan ibadah di Masjid Nabawi, baca Quran selesai, sholat sunnahnya selesai, baca sholawatnya selesai, kalian keluarlah dari masjid itu agak ke pojok sebelah kiri apa sebelah kanan gitu ya, Ustadz sudah lupa. Diperkirakan 10 meter, kalau enggak 20 meter dari situ kelihatan ada kuburan yang sangat luas. Kanan kirinya itu sudah dibentengi dengan besi-besi yang
besi ya, sudah ada besinya ya, sudah ada pagar besinya lah begitu. Itulah kuburan Baqi. Alhamdulillah sahabat Sa'id bin Zaid tersebut dikuburkan di sana. Itulah biografi yang Ustadz sebutkan atau yang bisa Ustadz jelaskan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya, biografi sudah selesai. Sekarang kita membahas keutamaan dari beliau. Yang ini sudah selesai ya, sudah selesai biografinya. Sekarang kita membahas keutamaannya atau kelebihan dari sahabat Sa'id bin Zaid itu. Pelan-pelan belajarnya. Oke. Kelebihan nggak enak ya, mendingan keutamaannya. Keutamaan beliau. Keutamaan yang pertama adalah beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Orang pertama kali masuk Islam. Orang pertama kali masuk Islam. Ustadz, kok bisa sih Ustadz? Padahal waktu itu kan banyak juga yang masuk Islam. Enggak juga. Ceritanya seperti ini. Ustadz singkat saja. Ketika Nabi Muhammad masih remaja, Nabi Muhammad belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad belum punya kewajiban menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran kepada seluruh umatnya. Nah, pada waktu itu sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid ini sudah memeluk agama Islam. Beliau sudah menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah lah yang menciptakan manusia seperti kita-kita ini. Allah juga yang menciptakan hewan dan binatang. Berarti syahadat yang pertama sudah mantap. Syahadat yang kedua pun juga sangat mantap, sangat murni. Beliau mempercayai bahwa nanti Nabi Muhammad itu akan diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi dan Rasul lagi. Sampai segitunya tauhid dari sahabat Sa'id bin Zaid itu. Padahal Nabi Muhammad belum melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, Sa'id bin Zaid sudah masuk Islam. Padahal kalau kalian ingin tahu ya, kondisi pada waktu itu, kelakuan orang-orang Quraisy, kelakuan orang-orang Mekah itu sangat jauh dari ajaran Islam. Mereka masih banyak yang menyembah berhala. Sekeliling dari sahabat Sa'id bin Zaid itu rumah A, rumah B, rumah C, yang sebelah kirinya, yang sebelah kanannya, semuanya pada musyrik, semuanya pada syirik kepada Allah, tidak pernah menyembah Allah. Mereka menyembahnya patung-patung atau berhala yang ada di Ka'bah. Kalau tidak salah di Ka'bah pada waktu itu puluhan bahkan ratusan patung. Mereka sembah patung-patung itu, disangkanya patung itu Tuhan mereka, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini loh. Padahal bukan kan? Itu disembah sama mereka. Alhamdulillah Sa'id bin Zaid tidak pernah menyembah patung. Bukan itu saja, kelakuan orang Quraisy, orang-orang Mekah itu suka main judi, suka mabuk-mabukan. Alhamdulillah Sa'id bin Zaid tidak pernah main judi, tidak pernah main mabuk-mabukan. Orang Quraisy juga pada waktu itu suka main perempuan lah. Alhamdulillah Sa'id bin Zaid tidak pernah main perempuan. Bukan itu saja, akhlak orang Quraisy itu sudah melanggar dari aturan Islam. Kok bisa Ustadz mereka melanggar aturan Islam? Lah iya, bagaimana tidak melanggar aturan Islam? Di sana banyak budak loh. Yang kaya menindas yang miskin. Yang miskin tidak mau hormat sama yang kaya.
Orang yang lebih tua tidak hormat, tidak menyayangi orang yang lebih muda, orang yang lebih muda tidak hormat terhadap orang yang lebih tua. Itu kan namanya jahiliyah. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah, akhlaknya Sa'id bin Zaid tidak seperti itu. Akhlaknya Sa'id bin Zaid itu hormat terhadap orang yang lebih tua, menyayangi terhadap orang yang lebih muda. Sa'id bin Zaid juga tidak pernah menghina budak. Alhamdulillah ya. Kemudian ada yang lebih sadis lagi adalah kebiasaan orang-orang Mekah pada waktu itu. Kalau ada bayi lahir perempuan nih, langsung dikuburkan hidup-hidup. Karena mereka anggap kalau punya anak perempuan membawa fitnah, membawa sial, tidak pernah beruntung. Makanya kalau lahir perempuan langsung dikuburin hidup-hidup. Termasuk dulu sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab sama seperti itu. Sepupu beliau ini. Alhamdulillah, dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, sahabat Sa'id bin Zaid tidak pernah melakukan itu, bahkan menentang. Wahai orang-orang yang ada di sekelilingku, kata beliau ke kawan-kawan mereka, itu bayi perempuan janganlah kau kubur hidup-hidup. Perempuan itu di mata Allah sama derajatnya dengan laki-laki. Seperti itu ya. Makanya dengan akhlaknya yang mulia, dengan tauhidnya yang murni, beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Seperti itu ceritanya. Sekarang keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Sahabat Sa'id bin Zaid itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, ini kan belum kiamat. Ustadz tahu dari mana? Kok enak saja berbicara kalau sahabat Sa'id bin Zaid itu dimasukkan ke dalam surga? Baiklah, Ustadz jawab sekarang ya. Untuk menjelaskan bahwa sahabat Sa'id bin Zaid masuk surga itu ada banyak hadis yang menjelaskan. Ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi Ustadz memberikan informasi tidak sembarangan ya. Ada ilmunya lah begitu. Ustadz sebutkan 2 hadis saja ya. Kalau disebutkan semua nanti waktunya tidak cukup. Baik, Ustadz sebutkan 2 hadis saja. Begini hadisnya. Pertama, hadis itu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kalian cukup mendengarkan saja. Ustadz yang membacakan hadisnya, nanti Ustadz terjemahkan. Kita mulai. An Abdurrahman bin Auf. Hadis ini dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Apa isi hadisnya? Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar As-Siddiq masuk surga. Wa Umar fil jannah. Umar bin Khattab masuk surga. Wa Utsmanu fil jannah. Utsman bin Affan masuk surga. Wa Aliyun fil jannah. Ali juga masuk surga. Wa Talhah fil jannah. Talhah bin Ubaidillah masuk surga. Wa Zubairu fil jannah. Zubair bin Awam masuk surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf masuk surga. Wa Sa'dun fil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga. Wa Sa'idun fil jannah. Sa'id bin Zaid masuk surga. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk surga.
Jadi kalau Ustadz hitung hadis yang pertama ini ada 10 sahabat yang masuk surga. Salah satunya adalah sahabat yang mulia Sa'id bin Zaid. Seperti itu. Sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini dari Abdurrahman bin Humaid. Kalau tadi dari Abdurrahman bin Auf, sekarang hadis ini dari Abdurrahman bin Humaid. Ustadz bacakan lagi hadis yang kedua. An Abdurrahman bin Humaid. Hadis ini dari Abdurrahman bin Humaid. Tolong kalian semua perhatikan ke Ustadz. Melihat ke Ustadz saja. Melihat ke Ustadz saja, konsentrasi. Jangan sampai ada yang tidak konsentrasi ya, main bolpen atau main pensil atau main buku, oke? Semuanya harus ke Ustadz, konsentrasinya ke Ustadz. An Abdurrahman bin Humaid, hadis ini dari Abdurrahman bin Humaid. An abihi, taunya dari bapaknya. Apa kabarnya? Anna Sa'id bin Zaidin haddathahu fi nafarin, bahwa Sa'id bin Zaid itu pernah cerita pada suatu waktu. Isi ceritanya apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Isinya apa Ustaz? Asharatun fil jannah, ada 10 sahabat yang masuk surga, dijamin oleh Allah. Ustaz ulangi, asharatun fil jannah, ada 10 sahabat yang akan masuk surga. Siapa saja itu sahabatnya Ustaz? Ustaz sebutkan. Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar masuk surga. Wa Umar fil jannah, Umar masuk surga. Wa Utsmanu wa Ali wa Zubair wa Talha wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'id bin Abi Waqqas. Utsman masuk surga, Ali masuk surga, Zubair masuk surga, Talhah masuk surga, Abdurrahman masuk surga, Abu Ubaidah masuk surga, Sa'id bin Abi Waqqas masuk surga. Jadi kalau Ustadz hitung sudah 9. Qala, kemudian Abdurrahman bin Humaid bilang, fa'adda haula'i tis'ah. Sebenarnya sahabat Sa'id bin Zaid itu menghitung ada 10 sahabat saja yang masuk surga. Jadi seperti itu. Tidak menyebutkan yang ke-10 lah, begitu enaknya ngomong ya. Wasakata anil asir. Dan sahabat Sa'id bin Zaid tidak mau menyebutkan sahabat yang nomor 10 yang dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Padahal nama beliau memang belum tercantum kan. Nah, faqala al-qaumu. Nah, kemudian ada salah satu sahabat yang ngomong, wahai Abul A'war, wahai Sa'id bin Zaid, namsudukallah ya Abul A'war minal asir. Kau berjanjilah atas nama Allah, ayo kasih tahu kepada kami, wahai Abul A'war. Jadi Sa'id bin Zaid itu juga disebut sebagai Abul A'war. Ngakulah yang nomor 10 masuk surga itu siapa gitu. Kemudian Sa'id bin Zaid ngaku, nasyattumuni billah. Ya sudah, kalau kalian memaksa saya untuk bersaksi atas nama Allah supaya saya menyebutkan yang ke-10, saya sebutkan saja. Apa isinya? Abul A'war fil jannah. Abul A'war masuk surga. Huwa Abul A'war. Siapa Abul A'war itu? Dijelaskan oleh beliau, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Abul A'war itu saya lah. Abul A'war itu saya. Jadi kesimpulannya, sahabat Sa'id bin Zaid tidak mau menyebutkan kalau dirinya itu masuk surga urutan yang ke-10, begitu enaknya ngomong. Tetapi dalam hadis ini sudah tercantum kalau beliau akan dimasukkan ke dalam surga nomor urut yang ke-10. Seperti itu. Jadi jelas dengan 2 hadis ini sudah menjadi dalil atau hujjah kalau sahabat Sa'id bin Zaid ini dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah kelebihan beliau. Nah, sekarang berhubung Ustadz sudah
membacakan hadisnya, kita akan hafalan 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga siapa saja, Ustadz. Kalau tadi Ustadz kok melihatnya, kok membaca hadisnya melihat, jangan-jangan nanti Ustadz gak hafal nih gitu ya. Baik, Ustadz jelaskan, kita hafalkan. Ayo kita hafalan 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Zubair bin Awam. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan, Talhah bin Ubaidillah. Yang kesembilan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 adalah Sa'id bin Zaid. Kita ulangi ya, supaya kalian bisa menghafal di rumah. Insya Allah nanti lancar. Ustadz tuntun saja. 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. 5. Zubair bin Awam. 6. Abdurrahman bin Auf. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. 8. Talhah bin Ubaidillah. 9. Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan yang ke-10 adalah sahabat mulia Sa'id bin Zaid. Ustadz, apakah ada alasan lagi? Kok hanya 2 hadis itu saja sih yang menjadi dalil kalau beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah? Oh, banyak cerita. Banyak cerita kalau Ustadz sebutkan satu-satu. Ustadz ringkas saja ya. Setelah Ustadz baca tentang sejarah kehidupan beliau sehari-harinya, ternyata beliau ini termasuk orang yang ahli ibadah. Ibadahnya maksimal sekali terhadap Allah. Sholat 5 waktunya tepat di awal waktu. Terus apalagi Ustadz? Puasa wajib, puasa sunnahnya jalan terus. Sholat tahajudnya tiap malam jalan terus. Sholat duhanya jalan terus. Dikirnya kepada Allah dan membaca sholawatnya kepada Nabi jalan terus. Sedekahnya jalan terus. Amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan terus. Bukan itu saja, ternyata beliau ini akhlaknya sangat baik. Meskipun pada waktu itu orang Quraisy bisa dibilang tidak punya akhlak ya. Beliau sangat santun terhadap orang lain. Tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Hormat terhadap yang lebih tua, menyayangi terhadap orang yang lebih muda. Beliau sangat sayang terhadap orang miskin. Budak-budak yang ada di sekeliling Mekah pada waktu itu beliau santuni, beliau hormati. Makanya dengan ibadahnya yang maksimal, dengan akhlaknya yang baik, beliau termasuk orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Itu kelebihan yang kedua. Sekarang kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga. Singa di perang Yarmuk. Singa di perang Yarmuk. Wah, ini keren nih kalau sampai Ustadz ceritakan nih. Tetapi Ustadz singkat-singkat saja ya. Singa pada perang Yarmuk. Wow, keren ini kalau diceritakan. Singa pada perang Yarmuk. Singkat cerita, perang Yarmuk itu terjadi pada tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan 636 Masehi. Ya, pada waktu itu pasukan Muslim kisaran antara 24 sampai
orang, 44 ribu melawan 120 sampai 240 pasukan orang Romawi. Romawi ya. Menurut logika, 24.000 sampai 46.000 pasukan melawan 120 sampai 240 pasukan. Menurut logika nggak mungkin menang. Menurut logika nggak mungkin menang. Ya. Dan perang Yarmuk itu terjadi selama 6 hari berturut, 6 hari. 6 hari. 6 hari ini. Sangat melelahkan, sangat melelahkan. Strategi perang diatur oleh panglima masing-masing. Pada waktu itu Yarmuk dikomandanin atau panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Meskipun strategi perang, cara-cara perangnya disiasati oleh Khalid bin Walid. Jadi seperti itu. Hari pertama umat Islam tidak menang. Hari kedua umat Islam tidak menang. Banyak umat Islam yang terbunuh. Dari pasukan musuh, pasukan Romawi juga banyak yang terbunuh. Hari ketiga juga tidak ada yang menang. Maksudnya umat Islam tidak menang. Orang Romawi pun juga mundur. Jadi seperti itu. Kelima ini banyak yang terbunuh dari orang Islam. Orang Romawi pun juga banyak yang terbunuh. Makanya ketika perang terakhir diperkirakan pasukan musuh itu tinggal 120, pasukan umat Islam tinggal 24 ribu. 24 ribu melawan 120 pasukan, 120 ribu. Ustaz ulangi, pasukan muslim 24 ribu pasukan melawan 120 ribu pasukan. Berarti selisihnya 94 ribu. Lebih banyak pasukan musuh. Nah, ini perang terakhir, Nah, ketika pasukan Romawi datang, pasukan Muslim datang, sudah berhadap-hadapan. Singkat ceritanya seperti itu. Sudah berhadap-hadapan. Ketahuan pasukan yang lebih banyak itu siapa. Akhirnya apa? Orang-orang Islam ketika melihat pasukan Romawi yang 1.200 lengkap dengan alat perang, pendetanya ada semua, jawara-jawaranya ada, perwira-perwiranya ada, komandannya ada, panglimanya ada, lengkap semua. Orang Islam merasa ciut, cemas, merasa takut. Nah, di tengah-tengah ketakutan itulah Abu Ubaidah bin Jarrah selaku panglima perang maju ke depan. Intan surullaha yansurukum. Ayo bantu agama Allah, Allah akan membantu kita. Wa yusabbit agamakum. Kalian di situ aja udah. Tidak usah lari keluar. Tunggu aba-aba dari saya. Kata sahabat Ubaidillah bin Jarrah ya, kalian tidak boleh lari dari medan perang. Lari dari medan perang adalah sebuah kehinaan. Kita jangan hina di hadapan Allah. Lari dari medan perang sama halnya mendolimi diri kita sendiri. Kita tidak boleh dolim di hadapan Allah. Nah, ketika ada pernyataan seperti itu, umat Islam bangkit lagi ya. Gairah untuk berperangnya itu bangkit lagi, tetapi tidak 100%. Nah, di tengah-tengah itulah ada salah satu sahabat yang keluar dari barisan perang, menghampiri sahabat Ubaidah bin Jarrah. Wahai sahabat Ubaidah bin Jarrah, wahai sahabat Ubaidah bin Jarrah, saya ingin mati hari ini. Saya ingin mati syahid hari ini. Saya mau perang. Saya ingin perang. Saya ingin mati. Saya ingin perang. Saya ingin mati. Tolong katakan sama yang lain. Kita ingin mati aja. Kita ingin perang. Kita ingin syahid. Nah, ketika satu sahabat itu berbicara seperti itu di hadapan Ubaidah bin Jarrah, apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'id bin Zaid ini? Wahai sahabatku yang berani, ayo kau maju. Kau maju duluan. Bawa kudamu. Saya ngikutin engkau dari belakang, saya nguntit dari belakang. Wah, sahabat tadi yang berani itu maju dengan kudanya. Sahabat Sa'id bin Zaid berada di belakangnya, nguntit.
Nah, ketika sudah mulai mendekat, sahabat Sa'id bin Zaid turun dari kudanya, kemudian membungkukkan badannya sambil lalu mengambil pedang yang ada di belakang punggungnya. Ketika dekat, langsung musuh tersebut ditusuk oleh sahabat Sa'id bin Zaid. Cas, mati satu, langsung yang lain juga dibunuh. Yang maju-maju itu sama Sa'id bin Zaid dibunuh semua. Cas. Nah, makanya beliau disebut sebagai singa Yarmuk. Seketika itu, melihat kondisi itu, sahabat yang tadinya ciut untuk berperang, takut kalah, cemas, takut, akhirnya 100% bangkit kembali untuk berperang. Langsung sahabat Ubaidah bin Jarrah, wahai kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sudah waktunya kita perang, ayo perang. Akhirnya perang terjadi, alhamdulillah, dengan keberanian Sa'id bin Zaid. Perang Yarmuk yang terakhir itu, umat Islam tidak menjadi takut dan berani 100% untuk melawan bangsa Romawi. Nah, singkat cerita, umat Islam menang, pasukannya sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Jadi seperti itu ya ceritanya ya. Sekian cerita dari Ustadz. Kemudian kita simpulkan, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah sahabat Sa'id bin Zaid ini. Yang satu adalah tauhid itu harus murni seperti murninya tauhid Sa'id bin Zaid. Akidah itu harus murni, tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh akidah itu dicampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Tidak boleh dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung bid'ah. Pokoknya yang syirik-syirik tinggalkan, yang bid'ah itu tinggalkan. Dan syirik itu, anak-anakku kalau pengen tahu, kalian harus bertobat dengan setaubat-taubatnya. Makanya yang bisa merusak akidah itu sebenarnya adalah syirik dan hal-hal yang melarang dan hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk kita kerjakan. Termasuk salah satunya adalah bid'ah ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah, ayolah perbanyak amal soleh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kalian kerjakan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah, berbakti terhadap kedua orang tua, hormat terhadap guru, hormat terhadap teman kita yang lebih tua, menyayangi teman kita yang lebih muda, jangan menyakiti teman, seperti itu ya. Kemudian kita bingkai, kita bungkus lagi juga, atau kita dukung juga dengan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Jadi seperti itu yang bisa Ustadz jelaskan. Semoga cerita dari sahabat Sa'id bin Zaid ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Ustadz, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.